Ini ada beberapa kotak-kotak itu dan di atasnya ada judul-judulnya tuh gimana Mas maksudnya? Komik strip tuh biasanya 4 kotak. Oh, 4 kotak. Satu cerita 4 kotak selesai ceritanya. Oh gitu. Jadi ini satu halaman ini langsung selesai ya ceritanya? Selesai. Sampai sekarang komik saya sudah 8 judul. Alhamdulillah 8-8-nya bukan saya yang menggambar. Saya nggak bisa menggambar. Jadi terus. Ini akan jadi teman-teman ini akan go internasional. Nah, jadi sebelum go internasional buruan deh. Buruan dikoleksi dulu teman-teman. Nah, ini uniknya 100% hasil penjualan ini untuk masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertizon Podcast. Kali ini alhamdulillah luar biasa saya kedatangan jenjang kardus. Kotak kardus. Tapi kenapa ada tulisannya Real Masjid? Teman-teman bisa nebak nggak ini? Ini kenapa namanya Real Masjid? Dan tahu nggak ini isinya adalah komik. Komik yang menurut saya luar biasa karena di dalam komiknya bukan hanya sekedar gambar-gambar lucu dan unik, tapi ada story dan hikmah yang bisa diambil dari cerita yang ada di komik tersebut. Dan alhamdulillah kali ini saya juga kedatangan tamu yang istimewa, yaitu pemilik komiknya yang membuat, yang memproduksi, dan yang menjual. Masya Allah. Siapa lagi kalau bukan Mas Tony Trek yang ada di sebelah saya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, baik? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat batin, raga, dan keuangan. Wih, ini saya manggilnya Mas, Pak, Kang, atau apa nih? Kalau tanggal tua Mas. Mas. Ya, karena saya butuh emas. Emas itu harganya stabil. Oh gitu ya? Iya. Gitu ya, dan awet muda ya? Iya, gitulah. Oke, ini nih. Ini boleh buka nggak nih? Ini silakan lucu dibuka. nih. Ini keren nih. Packagingnya nih kuat banget nih. Iya. Wow, dan teman-teman bisa dilihat ini ada komiknya. Nah, Real Masjid. Dan ini ada beberapa produk-produk lainnya. Ini lucu-lucu loh. Gambarnya bisa dilihat nih lah. Masya Allah. Iya. Ada juga, nih judulnya juga nih, geng motor. Ada yang pejuang liburan. Ada yang generasi terbaik. Dan hebatnya lagi nanti nih kalau mau beli bisa lewat Vertizon. Oke, alhamdulillah. boleh. Iya. Nanti dimasukin di Vertizon kaos Store aja ya? laku apalagi komik nanti bundling. Iya. Ini kaosnya kayak kenal nih. Nah ini dia. Iya, ini dia nih kaosnya nih. Harganya berapa ini? Oh, harganya cukup 150.000 Pak. Ya Allah, murah banget. Ya nggak apa-apa, biar bisa banyak. Aku temen jual apa aku selalu bilang murah. Walaupun berapa tak bilang murah. Masya Allah. Biar langsung laku. Amin. Oke. Kembali lagi ke Real Masjid. Kenapa namanya Real Masjid? Kenapa kok bukan Real Kereta Api atau Real Musola? Ya, itu dia. Kenapa tuh? Ya, dulu saya seneng bola, penggemar dadakan bola. Waktu itu David Beckham pindah ke Real Madrid, terus jadi berita, saya ikut mengikuti. Tiba-tiba saya juga suka bola, padahal sebelumnya nggak suka. Akhirnya setiap Real Madrid main, saya nonton. Siaran langsung Real Madrid itu biasanya kan jam 3 sampai jam 4:30, jam 5 gitu ya. Iya. Nah dari situ ketika nonton Real Madrid itu terdengar adzan subuh. Waktu itu saya tinggal di Jakarta 4:30. Nah, galau antara nonton Real Madrid atau harus ke masjid. Saat itu saya nulis di Twitter antara Real Madrid plus masjid sama dengan Real Masjid. Wah, seru juga nih. Ada Twitter saya di like banyak orang, di retweet banyak, akhirnya kayak menjadi tanda nih harus jadi sesuatu. Waktu itu saya lagi bikin komik juga mau ngajuin ke Gramedia, belum ada judul. Sekalian tak kasih judul itu karena komiknya memang berbau dakwah. Ada masjidnya. Dan masjidnya juga banyak tentang masjidnya. Akhirnya saya jadikan judul komiknya. Judul komiknya. Kalau dilihat nih dari story-nya yang ada di dalam ini nih. Iya. Ini kisaran umur berapa nih Mas? Bisa target pembaca itu target pembaca. Awalnya saya menyasarnya anak SMP SMA. Iya, tapi pembelinya adalah ibu-ibu usia 30 sampai 40 untuk anaknya yang SD. Oh, iya. Akhirnya ya sudah salah sasaran tapi ternyata banyak yang mau, ya sudah gitu. Saya nggak bisa ini ya karena ternyata yang dimauin anak-anak gitu ya seneng, ya udah. Akhirnya seri berikutnya saya pas-paskan ke usia mereka.
Gitu. Oke. Dan nih kalau dilihat di ceritanya nih teman-teman, bisa dilihat di dalamnya. Ini ada beberapa kotak-kotak itu dan di atasnya ada judul-judulnya itu gimana Mas maksudnya? Komik strip tuh biasanya 4 kotak. Oh, 4 Satu cerita 4 kotak selesai ceritanya. Oh gitu. Jadi ini satu halaman ini langsung selesai ya ceritanya. Selesai. Jadi tentang subuh yang terlambat atau ini nungguin subuh wah ini nih ada orang mau jamaah subuh ternyata numpang tidur gitu. Selesai gitu. Oke, gitu. Kebanyakan tentang sholat subuh waktu itu. Jadi ini nggak ngebosenin ya karena tiap halaman temanya juga beda-beda. Ada yang meniru ayah, ada yang panggilan, Masya Allah. Ini keren banget ini. Terus ini Mas, sebelum ke Real Masjid nih, dulu backgroundnya apa sih Mas? Mas Ton itu backgroundnya apa? Apa memang suka gambar atau memang apa gitu? Sampai sekarang komik saya sudah 8 judul. Alhamdulillah 8-8-nya bukan saya yang menggambar. Saya nggak bisa menggambar. Jadi terus gimana? Terinspirasi oleh Spider-Man. Sopo sing gambar Spider-Man ini? Sopo tau jeng? Ya itu loh. Ya, pokoknya ada yang gambar Spider-Man dulu lah ya, ilustratornya. Yang bikin Spider-Man tuh bukan yang gambar. Jadi komik-komik Spider-Man itu digambar oleh orang lain. Nah dari situ, ternyata kalau bikin komik itu bisa berkolaborasi dengan ilustrator. Waktu itu saya baca komiknya Raditya Dika, cerita dia yang gambar orang lain. Oh ternyata bisa. Nah saya cari ilustrator lewat Facebook, saya japri minta bisa nggak gini gitu. Waktu itu ya dari 10 yang saya japri yang nolak 12 gitu. Oke. Terus ketemu 1-2 orang, bikin sampel, saya kirim ke Gramedia. Malah sama Gramedia diterima ceritanya aja, ilustratornya dicariin Gramedia. Wah, gitu ceritanya. Yeah. Terus untuk ini nih, biasanya dijualnya satuan atau paketan? Kalau waktu atau itu gimana? sih saat seri 1 sampai 4 terbit di penerbit besar satuan. Oh satuan awalnya dulu. 1 sampai yang kelima ini mulai saya self publishing, terbit sendiri. Oh langsung cetak sendiri. Kalau nggak laku dibeli sendiri. Oh gitu. Iya. Oke jadi buat teman-teman nih yang ada di rumah, kalau pengen nih penasaran sama yang ada namanya Real Masjid ini, teman-teman bisa order di link di deskripsi di bawah. Bawah ini. Ya itu langsung diklik linknya, insya Allah langsung bisa order gitu. Oke. Ini kan banyak story nih. Tapi kok ada kebanyakan bola tadi Mas yang kita lihat di sini. Yang di awal-awal ya. Awal-awal. Karena memang suka bola atau gimana? Bolanya itu jadi ilustrasi untuk gimana ya biar suka sholat, biar suka ke masjid kan ada tuh kalau lagi sholat bajunya Ronaldo di belakangnya. Oh iya di belakangnya angka-angka kayak itu gitu ya. lah, ya. Kadang kan mengganggu. Nah itu ada dijelaskan di sini. Gitu. Dijelaskan ya. Terus nih, udah berapa lama Mas berdirinya nih? Dari 2011. Waktu itu saya masih jadi manajer band. Basic saya malah dulu ngeband. Band? Iya. Band apa Mas? Wih, band-bandan. Bandnya nggak jelas sih dulu saya itu. Saya pernah bikin. Saya main drum. Oke. Dari tahun 90 kuliah di Jogja tuh 90 berarti kelahiran berapa ya? Tua lah ya. Tua ya 90 kuliah Pak. Iya. Aduh. Mas Edi kelahiran tahun berapa? Saya kuliah itu 2007 Pak. Oh 2007 saya udah menikah Mas. Tahun 90 saya ke Jogja ngeband terus bikin band sama teman-teman kampus, bikin demo, ditawarkan ke penerbit perusahaan rekaman nggak laku. Oh. Nggak laku. Terus jadi band pengiring, terus jadi manajer. Nah situ. Apa nama bandnya dulu? Nama band saya metal Mas, Traktor metal gitu Mas. Traktor. Kenapa kok nggak ini ya? Apa nih? Bego. Biar keren Mas. Biar Bego keren, kan nggak keren. Nggak ada. Kita tampilkan band berikutnya. Bego nggak kenal. Nggak enak. Bego. Traktor tuh keren. Oh iya. Masya Allah. Dan ini ya, denger-denger apa udah ngebackingin siapa tadi artis-artis gimana itu dari band terus bandnya nggak laku jadi manajer band terus belajar jadi produser. Pertama pernah Endang Sukamti pernah terus The Bagindas pernah. Oh The Bagindas iya. Oh oke. CINTA. Bian Bagindas tuh sama atau beda?
Nah, saya nggak tahu ya setelah era saya jadi manajer itu kan terus band itu pecah. Ada Bagindas, ada Bian, saya nggak tahu itu mungkin perpecahan apa saya nggak tahu karena gitu. pernah lihat di poster itu kok beda orang gitu. Saya nggak tahu itu nggak ngerti. Tapi waktu terkenalnya itu emang yang Bagindas CIMTA. yang awal itu ya, yang awal itu. Ya, itu. Karena kemarin hampir sempet nih kita udah janjian sama Mas Bian Bagindas tuh mau podcast di sini. Oke. Cuma karena ada apa ya, mungkin kendala di perjalanan, ada rapid segala macam hingga akhirnya Dia orang Malang kan? Iya kayaknya orang Malang. Gitu. Insya Allah nanti kita akan undang Bian Bagindas Sebut ke sini. nama saya nanti dia ketawa pasti. Oh siap. Insya Allah nanti ini kita sebut namanya. Semoga tidak ada tagihan-tagihan ya. Gak ada. Kalau Mas Tony nih dari sebanyak ini komik, mana yang menjadi andalan? Ini ada yang tebel nih, apa nih isinya nih? Nah, nanti dulu. Oh, gimana? Ini 1 sampai 4 dirangkum menjadi 1. Karena dulu hitam putih. Sekarang jadi berwarna. Terus yang ini yang kelima. Nah, ini yang kelima. Ya. Oke. 1 sampai 5 ini komik strip. Komik strip yang 4 kotak selesai tadi tuh. Oke. Satu judul 4 kotak selesai. Ini. Dan saya mulai bikin komik petualangan seperti Tintin di geng motor ini. Oh, dalamnya jadi story ya, full story. 1 sampai 5. Ini kan ada angka 5 nih. 5. Oke. Ya. Kenapa namanya geng motor? Ada unsur angka 6, seri ke-6. Oh. Pas-pasin aja. G. Jadi 6. Pejuang liburan, huruf J kayak angka 7. Oh, bukan P-nya yang diambil. Gak cocok, P itu angka piro Mas. Angka 6 kebalik. Balik lagi. Iya, P pejuang Generasi 7. terbaik, P8. Baik. Oh. Pas-pasin jangan yang 9 udah saya siapkan. Apa itu? Belum tahu, pokoknya ada G-nya ya. Oke. Ya. Gelang emak gue. Nah, jadi sudah sampai 8 dan ini formatnya petualangan, beda sama yang komik strip tadi. Nah, gitu. Dan ini menjadi ini ya sarana media dakwah juga ya buat Mas Tony. Iya, ternyata menyenangkan. Kayak geng motor ini cerita tentang di Bandung ada perjudian, ada geng motor, tapi akhirnya insaf dan mendingan beli aja di sini di bawah ya. Ceritanya Betul. pejuang liburan tentang apa itu? UN skandal UN di Jogja. Ini settingnya di Jogja di desa kampung saya. Ada jeep. Ini kan jeep Merapi. Saya juga jualan jeep sebenarnya. Oh iya. Sewa jeep. Ada usaha sewa jeep juga. Jadi nanti kalau podcast mau masuk sini seri 9 bisa. Boleh. Ini kreasi terbaik yang terakhir. Oke. Memang saya jualnya juga eceran apa paketan ini bisa. Tapi saran saya kalau beli paketan ya daripada nanti belinya satu-satu. Ongkirnya sekali. Betul, kena di ongkir dan kadang karena serialnya juga terbatas ini. Nah, mending langsung beli paket biar nggak mikir lagi. Wah, aku cari ini kesusahan nanti ribet. Mending beli paket yang ini edisi bahasa Inggris. Dari edisi bahasa Inggris. Dari 3 petualangan ini ya. Jadi 1 bahasa Inggris. Oke. Nah, ini saya memang menyasar bangsa luar Indonesia. Tadinya bulan April mau ke Malaysia, ada pameran komik di sana. Sudah siap berangkat, ternyata nggak jadi, ya kan? Karena corona. Tapi ternyata di sini juga laku untuk anak-anak yang senang bahasa Inggris. Ini juga cocok buat belajar sama membaca petualangan seru sama ada dakwanya. Bisa dibeli di Vertizon juga. Store. Vertizon Store. Iya, betul. Nah, ini sudah lengkap sih sebenarnya kalau untuk ininya. Ini keren banget nih. Ini hardcover lagi. Ya, karena buat beda lah. Iya, ini bisa jadi media pembelajaran ya teman-teman. Bisa dilihat nih. Oke, bisa dilihat nih di mana nih. Target saya tuh ikut pameran di Jerman yang komik sedunia itu loh, Mas. Oh, ada ya kayak gitu ya. Nanti yang seri 1 sampai 5 juga dibikin bahasa Inggris. Nanti udah dengan modal 2 itu saya buka lapak di sana, bayar berapa saya pokoknya harus berangkat. Masya Allah. Ini akan jadi teman-teman ini akan go internasional. Nah, jadi sebelum go internasional buruan beli deh. Buruan dikoleksi dulu. Iya. Siapa tahu jadi go internasional jadi harganya naik loh. Mending dari sekarang deh. Dari sekarang ya. Dari sekarang. Keuntungannya kalau beli di Verizon, bonus tanda tangan. Wih. Tanda tangan gua. Tanda tangannya operator. Bisa jadi. Oke nih, ini spesial banget. Jadi kalau yang pesennya di Vertizon Store langsung ada tanda tangannya dari Mas Tony. Betul. Masya Allah. Ini keren banget. Ini Mas, ada nggak pesan-pesan buat kadang kan ada anak-anak yang
belum suka yang namanya membaca, mereka sukanya main gitu. Itu gimana ngarahinnya biar suka membaca gitu? Jadi ada testimoni dari pembeli, orang tua, anak saya nggak terlalu suka baca. Oke, kasih dulu yang ini, biar yang enteng-enteng dulu. Yang enteng-enteng. Begitu dia beli, beli lagi yang petualangan. Jadi memang harus dari menyenangkan dulu dengan gambar yang berwarna, baru dia suka gitu. Oke. Nah, setelah serial ini, saya bikin workshop untuk anak-anak terutama. Keliling ke Indonesia, pertama di Qatar, di beberapa kota sih ya pernah ke Qatar. Dan sampai ke Qatar? Iya. Masya Allah. Saya nyeselnya di Qatar itu nggak bikin video buat vlog. Karena waktu itu cuma foto aja nih, nggak pikirin tahu gitu kan bisa untuk YouTuber kan? Iya, bisa untuk YouTube dibagikan sayangnya pengalamannya seperti apa. Nah, terus terbit komik Real Friend. Real Friend ini kompilasi penulis komikus Indonesia dan Qatar. Orang Qatar yang anak Indonesia asli, yang di sana saya bikin 2 kali workshop. Karyanya saya seleksi lalu saya masukkan di sini. Coba. Ini Real Friend ya teman-teman. Oke. Ada story-nya gimana kok namanya bukan Real Masjid tapi Real Friend ini? Nah, itu dia kasih nama apa real apa ya gitu. Akhirnya friend itu. Teman-teman. Nah, ini uniknya 100% hasil penjualan ini untuk masjid. Dan bekerja sama dengan Teras Dakwah sudah jadi 3 masjid di Lombok dan Palu ini. Masya Allah, Allah Akbar, ini keren banget. Jadi, wah ini worth it banget ya beli ini ya. Jadi selain beli Real Masjid, teman-teman kalau beli Real Friend ini penjualannya dan hasilnya itu digunakan 100% untuk dakwah dan sudah menjadi 3 masjid sudah. Palu dan Lombok. Masya Allah. Ini keren. Yang ini seri kedua. Real Friend. Sudah jadi 1. Tapi kita mau berangkat terus nggak jadi kan kemarin. Ada Muslim United tuh. Harusnya udah ini ya. Udah jadi gitu. Nah, ini yang kedua. Ini teman-teman. Isinya kompilasi peserta workshop Indonesia saja. Gitu. Ini kasih lihat coba. Oke, ini. Testimoninya dong. Oh iya. Ari Untung. Oh iya, ini ada gambarnya Bang Ari ini. Bang Ari ya yang nonton nih. Ri, dibeli Ri. Jangan cuma ada tulisannya nih, dibeli juga nih. Ini Bang Ari bilang gini ya. Syiar bukan profesi, tapi semua profesi bisa jadi syiar. Ini salah satu contohnya. Dunia komik pun bisa nyelip banyak manfaat. Dapat semua, serunya dapat, lucunya dapat, hikmahnya juga dapat. Semoga menjadi inspirasi banyak kreator komik di Indonesia. Bijaksana sekali ya Bang Ari ya. Iya, luar biasa. Bijaksana dia kalau suruh nulis. Kalau suruh depan video kebanyolnya luar biasa. Ini keren nih. Jadi sekali lagi ngingetin teman-teman buruan deh yang pengen komik-komik ini bisa ada klik di link di bawah di Vertizon Store. Dan nanti bisa langsung order. Jadi untuk sementara kita masih bekerja sama dengan Bukalapak untuk penjualannya. Dan nanti yang Real Friend ini 100% keuntungan untuk pembangunan masjid. Masya Allah. Ini Mas Tony nih. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah nih yang baru dengerin dan mungkin baru tahu nih yang namanya Real Masjid? Iya. Nih logonya nih gini. Yang baru tahu kasihan. Yang baru tahu kasihan. Padahal ini banyak yang belum tahu gitu loh ya. Ya ini pesannya sih untuk orang tua terutama. Ini insya Allah menjadi ajang mudah membaca, menyukai membaca. Satu. Yang kedua isinya memang untuk dakwah terutama supaya semangat sholat subuh dan ngaji. Itu banyak tertera di sini. Kayak ada jok-joknya apa, tapi itu intinya untuk sholat dan untuk ngaji. Dan yang berikutnya ya ini untuk membantu membangun masjid. Dan satu lagi nih Real Camp adalah ngecamp nginep di Kaliurang. Pernah? Ada sudah 2 angkatan, 2 tahun 2018 dan 2019 testimoni Ustadz Handi Boni dan Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Coba nih dibaca nih. Ini untuk pembangunan kayak kemarin udah nyumbang untuk yang Gunung Kidul kekeringan apa gitu. Untuk sedekah juga. Iya. Jadi ada lagi nih teman-teman namanya Real Camp. Ini juga sama-sama buat dakwah. Jadi untuk pembelian ini akan dialokasikan untuk sosial ya. Jadi sosial.
Selain masjid juga ada yang sosial yaitu namanya Real Camp. Ini gambarnya seperti ini dan ini ada testimoni dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Handi Boni. Coba kita bacanya. Dari Ustadz Abdul Somad, beliau bilang di dalam komik ini ada pesan-pesan. Rajin sholat subuh Suaranya kayak Abdul Somad tuh. Di dalam gimana sih? Coba. Ya, nih. Di dalam komik ini ada pesan-pesan. Rajin sholat subuh di masjid dan semangat mengaji. Kok jadi Batak ya? Semangat Dan mengaji. yang lebih istimewanya royalti komik ini 100% disedekahkan untuk kepentingan dakwah Ustadz Abdul Somad. Nah kalau Handi Boni saya nggak bisa. Jadi, saya juga nggak bisa. Jadi kalau Ustadz Adi Boni bilang gini, menginspirasi anak dengan kisah inspiratif dan mengajak anak sejak dini untuk cinta membaca ilmu minati ilmu dengan cara kreatif. Persembahan dari Mas Tony Trek dan teman-teman. Handi Boni, penulis dan aktivis dakwah. Luar biasa dah. Keren. Senang saya dapat testimoni itu. Ini ada Instagramnya juga ya, teman-teman bisa lihat di @realmasjid.comics. Jadi nanti juga akan kita taruh di deskripsi di bawah. Itu ada Instagramnya sekali lagi di @realmasjidcomics. Ya. Oke. Ada juga @tonytrax TONYTRAX_. Wah, luar biasa. Ini yang Real Masjidnya ada realmasjid.comics. Ya. Comicsnya YouTube-nya pakai jangan CS. ya, belum follower masih dikit, jangan di follow ya. Oh jangan di follow, di blok aja. Nama YouTube-nya apa? Tony Track. Tony Track. Oke, sama ya TONYTRAX. Ya, Oke sama iya, itu YouTube-nya Mas Tony Track. Nanti juga ada link di bawah. Pokoknya semua link di bawah info-infonya. Iya. Oke, mungkin itu dulu. Luar biasa. Terima kasih Mas Tony sudah berkenan hadir ke sini. Terima kasih akhirnya saya kesini. Alhamdulillah. Jadi tadi ceritanya mau belajar ngedit. Mau jadi YouTuber. Tapi syarat untuk belajar harus podcast dulu. Wah ya ini terpaksa mau. Terpaksa mau. Sekalian promosi. Iya. Oke, itu dulu. Sekali lagi terima kasih Mas Terima Tony. kasih. Semoga komik-komiknya bisa menebar manfaat untuk umat yang ada di dunia, insyaallah. Sekian podcast dari Vertizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.